OCCRP akui tak punya bukti. Sylvester sebut ada parpol bermain di balik Jokowi masuk tokoh terkorup. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, mengungkapkan dugaan adanya permainan politik di balik pencatutan nama mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. Dalam keterangannya, Sylvester menyebut keterlibatan partai politik dan media tertentu sebagai penggerak isu tersebut. Saya mendapat informasi bahwa salah satu kekuatan partai politik dan media yang bermain adalah Partai Dinasti Pedihnya Perjuangan dan Majalah Tempe. Mereka ini memiliki hubungan kolaborasi dalam menyerang Pak Jokowi, ungkap Sylvester saat ditemui di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat, 3 Januari 2025. OCCRP akui minim bukti. OCCRP, sebuah non-governmental organization, (NGO), dalam rilis resminya mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti konkret mengenai keterlibatan Jokowi dalam tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi atau korupsi. Penilaian tersebut, menurut mereka, didasarkan pada persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil. Salah satu poin kritik yang menjadi dasar pencatutan nama Jokowi adalah dugaan melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, selama masa pemerintahannya. Selain itu, penunjukan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden melalui perubahan aturan batas usia oleh Mahkamah Konstitusi, MK, juga menjadi sorotan. Namun, Drew Sullivan, publisher OCCRP, menjelaskan alasan Jokowi tidak memenangkan nominasi tersebut. Ia hanya masuk sebagai finalis karena tidak ada bukti cukup kuat untuk mendukung persepsi ini, terang Sullivan. Gelar tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi untuk tahun 2024 akhirnya diberikan kepada mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Tanggapan Jokowi. Menurut Sylvester, Jokowi menanggapi santai isu ini dan tidak merasa terganggu dengan tudingan tersebut. Bapak hanya ketawa-ketawa. Beliau sudah biasa difitnah. Bahkan beliau tampak bahagia saja menghadapi situasi ini, ungkapnya. Sylvester menambahkan bahwa yang lebih panik adalah pihak-pihak yang sudah secara hukum terbukti bersalah dalam kasus korupsi. Menurut saya, yang panik adalah mereka yang sudah menjadi tersangka korupsi. Mereka mencoba mengaburkan fakta hukum dengan mengalihkan perhatian kepada Pak Jokowi, ujarnya. Framing jahat dan upaya adu domba. Sylvester juga menegaskan adanya upaya framing jahat yang bertujuan memecah belah bangsa. Apa yang dilakukan oleh OCCRP ini menunjukkan adanya pihak yang ingin mengadu domba bangsa kita. Mereka tidak melakukan investigasi atau menyajikan data yang valid, melainkan hanya mendasarkan tuduhan pada opini tanpa bukti kuat, terang Sylvester. Lebih lanjut, ia menyoroti cara kerja OCCRP yang dianggap tidak profesional dan bias. Bagaimana mungkin lembaga yang mengaku kredibel bisa mengeluarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas? Ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah organisasi yang netral. Mereka lebih terlihat seperti alat propaganda yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak nama baik Jokowi, tegasnya. Serangan balik pada OCCRP. Sylvester juga mengajak masyarakat untuk tidak memberikan ruang bagi lembaga seperti OCCRP yang dianggapnya telah kehilangan integritas. OCCRP bukanlah lembaga yang patut dipercaya. Mereka menggunakan metode yang tidak etis dengan menyebarkan fitnah berdasarkan opini, bukan fakta. Ini adalah bentuk kejahatan moral terhadap demokrasi dan keadilan, ujarnya. Ia juga mengkritisi OCCRP atas pemilihan pemenang nominasi yang dianggap tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka memilih Bashar al-Assad yang secara nyata bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan, tetapi tetap menyelipkan nama Jokowi hanya berdasarkan persepsi? Ini jelas permainan politik kotor yang mencoba merusak reputasi Indonesia di mata dunia, tambahnya. Lebih pedas lagi, Sylvester menegur OCCRP agar tidak tunduk pada uang atau kepentingan politik gelap. Jika OCCRP terus membiarkan diri mereka dijadikan alat propaganda demi keuntungan finansial atau politik, mereka sedang menggali kubur kredibilitas mereka sendiri. Jangan mau dibayar untuk menyebarkan kebohongan. Mereka harus belajar bahwa integritas adalah fondasi utama dalam jurnalistik, ujarnya dengan tajam. Imbauan untuk masyarakat.
Sylvester mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak berdasarkan fakta. Kita harus tetap solid sebagai bangsa. Jangan sampai kepentingan politik segelintir pihak merusak kepercayaan kita pada pemimpin yang telah memberikan banyak kontribusi bagi negeri ini, tutupnya. Refleksi pada peran media dan politik. Kasus ini membuka ruang diskusi tentang peran media dan politik dalam membentuk opini publik. Pencatutan nama seorang tokoh nasional ke dalam isu sensitif tanpa bukti valid dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat. Sebagai masyarakat yang kritis, penting untuk memverifikasi informasi dari berbagai sumber dan tidak terpaku pada opini yang didorong oleh kepentingan politik tertentu. Dalam demokrasi, transparansi dan kebenaran harus selalu menjadi prioritas utama.